Kan di situ persoalannya. Nah ini juga sama, ada kasus yang satu lagi berkaitan dengan produknya yang mirip dengan dokter Ikan yang juga dilaporkan. Jadi kita melaporkan produk glowing ya di sini juga. Nah begitupun dengan hal demikian terjadi juga. Kami berkoordinasi juga tidak pernah ditanggapi dengan serius, kan? Atau tidak pernah ditanggapi dengan bagus. Bang, apalagi sih ini Bang? Alasannya kan kita sudah kirim SP2HP Bang. Ya SP2HP itu kan surah. Kita tahu bahwa itu adalah proses administrasi. Pertanyaannya, apakah itu tidak boleh kami tanyakan kalau sudah berbulan-bulan? Ini perkara udah berbulan-bulan. Itu soal administrasi ini kita dibikin ruwet sama penyidik ini. Soal administrasi doang. Nah inilah yang kami. Bagaimana penegakan hukum ini bisa adil di mata masyarakat, dilihat masyarakat. Nikita Mirzani bersama Ismail Marzuki dalam tempo yang sesingkat-singkatnya bisa ditersangkakan. Dua kasus ini, kasus yang berjalan lama ini dua. Satu pelanggaran terhadap norma kesehatan yang kami laporkan berkaitan dengan produk glowing booster cell milik Reza Gredis yang menurut dia itu tidak berbahaya. Menurut dia ya di persidangan tidak berbahaya. Apa? Pasal yang disangkakan kalau nggak salah pasal 435 Undang-Undang Kesehatan. Nah itu kita laporkan juga di sini sama. Itu juga yang menjadikan Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki sampai hari ini penjara gitu. Nah kami meminta penjelasan bagaimana ya objek yang memenjarakan Nikita dan Ismail ini diproses juga dengan secepat yang seperti yang dilakukan terhadap Ismail dan Nikita. Itu loh, itu yang kami inginkan, keseimbangan itu. Ini tapi juga cepat, produknya sama, coba nanti kan diganti label aja, di labeling. Ini sama, produknya sama, berbahaya. Produk prosesnya cepat. Ini kita dilaporkan, ini kita dilaporkan dan dipenjarakan di penjara atau sekarang karena dua hal, produk itu sama rekaman itu. Yang hari ini juga kami laporkan produk itu, kami laporkan rekaman itu. Nah, tapi sudah setahun, bahkan setahun lebih, kami kasusnya begini aja. Kita koordinasi dengan penyidik, ya nanti Bang, kami kan sudah kirim ke SP2HP. Iya, itu kan sudah dikirim bulan lalu, sekarang bulan ini apa perkembangannya bulan ini? Kami tidak menunggu, tidak tahu menduga atau apa. Tapi, ya kalau begini caranya ya, kami juga bisa menduga bahwa ini ada apa-apa gitu. Ya, karena terbukti dengan perkara ini tidak jalan, tidak ada tindak lanjut yang jelas dan sebagainya. Ada apa gitu? Iya, membuat keraguan di dalam hati kami. Kenapa penegakan hukum terhadap Nikita cepat ini lambat gitu? Giliran Nikita Mirzani yang dilaporkan dan Ismail jalannya cepat kilat. Makanya tadi itu bilang ada proses apa itu? Paket kilat, ya. Ada paket kilat yang sudah disiapkan untuk Nikita dan Ismail. Itulah kenapa kami datang dari sini mau menyampaikan atau mau meminta informasi kepada penyidik terkait dengan harapan bisa mendapat jawaban yang jelas. Kalau ada kendala sampaikan, oh Bang kami butuh ahli dan lain sebagainya, kami siapkan. Itu aja. Tahu, saya kan update, kalau lagi besok saya update. Ada ini dari tahu. Di rutan ya, dia pernah ikut perjalanan dengan tugas itu. Jadi kan seri itu sifatnya adalah dalam konteks dia sebagai organisasi ini kemajuan ya untuk memantau proses nah ini di luar dari masalah yang menurut dia dari kacamata dia dari perspektif dia bahwa ini tidak ada keadilan, maka beliau biasa mengadvokasi. Jadi ini ya saya tambahkan sedikit ya terkait ini tadi sedikit saya tambahkan ya.
bahwa sebenarnya kami kesini ini sebenarnya tujuannya itu untuk memperjelas saja. Dan kedua, tentunya kita akan ingin menjaga apa yang kita dengan pihak kepolisian ya, sehingga kita berusaha mendatangi, mempertanyakan dan lain sebagainya seperti tadi yang disampaikan Pak Menteri ya. Apakah misalnya rekan-rekan kita ini menunjukkan misalnya bukti lain apa sehingga saksi ahli. Yang jelas, seandainya kalau kita mau melakukan upaya hukum sebenarnya terkait adalah persoalan seperti ini, ada hal yang diatur dalam undang-undang, misalnya kita bisa melakukan upaya hukum administrasi, menyurat dan alasan, bahkan ketika kami melihat bahwa ada kondisi yang kiranya akan melanggar etik ya, tentunya kan kami juga secara hukum bisa melaporkan ke propam dan lain sebagainya ya. Tapi ketika hal itu ditempuh, maka tentu kan nanti hubungan kita dengan rekan politik ini menjadi tidak baik. Oleh karena itu, kami upayakan datang ke sini secara persuasif. Ya jelas tujuannya kami bahwa ingin mempertanyakan kenapa, ada kendala apa, ya kan, siapa tahu bisa kami bantu. Kira-kira begitu. Tapi namun kami datang ke sini selalu alasannya di luar. Agak susah ditemui. Itu mungkin kepada dari saya. Silakan. Ada yang lain. Bang, yang PK hari ini tuh alasan penundaan PK tadi karena jaksa tidak hadir. Keterangan majelis bahwa PK jaksanya sudah dikirimi surat secara patut ya, untuk menghadiri persidangan tadi. Tapi jaksanya tidak memberikan konfirmasi yang layak dan patut untuk majelis hakim. Karena hakim katakan kami tidak mendapatkan konfirmasi apapun dari pihak kejaksaan dalam hal ini pemohon PK. Nah, sesuai dengan hukum acara yang berlaku, acara pidana, maka harus ditunda terlebih dahulu ya, dan akan dipanggil satu kali lagi. Kalau misalnya di agenda berikutnya jaksa tidak hadir, maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran jaksa. Itu sih alasannya tadi. Tanggal 1 Juli 2026. Jam 9 pagi. Ya, kami kalau ditanya seberapa besar, ya kami tim penasihat hukum kita punya keyakinan 100% untuk bisa dikabulkan PK itu. Jadi kalau bicara keyakinan kami, insya Allah kami masih kokoh dan teguh dengan keyakinan kami kita bisa dikabulkan. Ada bukti baru? Tidak mengajukan alasan hukum. Penegasan lagi apa tuh Bang? Belum bisa kami sampaikan karena tadi kan belum bisa dibaca, belum bisa dibaca materi PK-nya, jadi belum bisa disampaikan secara utuh ya. Tapi garis besarnya bahwa materi PK itu ada dua, yang satu soal kekhilafan, yang satu soal pertentangan putusan. Nah, apa bentuk kekhilafan nanti akan kita bedah di tanggal 1 Juli untuk kita lihat, dan kami akan perlihatkan di mana letak kekhilafan hakim dalam memutus perkara ini. Hilang. Terima kasih Pak. Terike hadir nggak Bang kira-kira? Terike hadir. Hadir insya Allah dia bilang. Tadi yang Bang. Pulang ya. Boleh. Boleh sayang. Pokoknya lagi pada puasanya haram jadinya. Berapa bukunya? Ini 25.
Enggak ini. Ada kirim. Soalnya kan banyak kesini. Jadi kalau itu Kalau ngecek proses laporan ini yang jadi melaporkan RG yang pasal. Ya, masalah illegal akses. Dan juga sama ini ya, di Kerinsus masalah produk yang digunakan di sana. Ya betul. Bang kerja ya. Dua memang yang kedua di sini satu, di bisnisnya satu. Ya. 50.000. Mas Mistina. 50.000 ya. Soal Ya, feedback saya. Itulah yang nanti doakannya Nanda ya. Maju. nih, mau foto. Iya, nanti laporan bunda. Tempat saya. Atau mau? Iya, nggak tiap hari juga Kak. Kan ada perkara yang lain nih. Ale, suruh milih. Aku ngantuk guys. Kita kemana nih? Terkait laporan illegal akses kan Niki. Mau cari janda kayak. Janda yang mana? Ayah, ngaca ya. Lebih pas belum? Di mana ibu? Sama Dimas. Suruh beli. Iya. Hati CCTV, hati CCTV. Saat ini bukan. Begitu jangan gitu dong, sama saya dong. Iya, sabar ya, masih proses. Oh ini namanya terkenal. Iya bang. Saya kan gelar. Asli kan. DR. Mana korenya tuh? Aman din. Aman. Cip. Jipa. Sokin aja. Luman. CCTV ini bang. Itu tuh, jangan salah semuanya. Banyak Orang ini KW apa disamperin aja ngilang-ngilang terus. Kalau salah berdua jadi setan. Bukan saya ya. Bang. Di Polda. Tadi dari PN lanjut ke Polda. Halo. Iya. Bang, makasih banyak ya bang. Masih bang, masih nunggu lagi satu lagi ada Sinta. Ya, makasih ya. Siap, belum, masih ada. Ini makasih ya, sampai ketemu ya. Waalaikumsalam.
lanjutan laporannya Kaniki untuk illegal access. Ada lagi penyidiknya. Saya. Iya. Yang hilang itu ininya. Yang hilang penyidiknya. Penyidiknya yang hilang-hilang. Aman bang itu ya. Kita kumpulin anak-anak. Penting jadi kumpulin. Ada pembiayaan dari ini. Iya. Dan nanti mau lanjut. Amin. Siang Mas Adi. Ini menindaklanjuti laporannya Kaniki untuk illegal access yang dijadikan barang bukti saat Kaniki waktu jadi tersangka. Ini kan barang buktinya salah satunya illegal access. Mungkin nanti nextnya ya, ini sementara masih koordinasi dulu ya kepada pihak terkait. Ya sementara ya kita jalur biasa aja gitu, kita jalur standar. Parkir di mana? Oh, apa? Ngapain? Ayo nilainya ke sini. Si Anu tadi sudah kan Menindaklanjuti laporan illegal access Kaniki terhadap DRG. Oh, enggak apa-apa, aku pergi ke sana. Ini semua tak? Mobil banyak. Banyak mobil itu, bro. Kumpul di sana ya. Ya? Iya. Oke, saya tunggu mobil seksi. Ya nanti coba kita masih koordinasi dulu, kan masih ditindaklanjuti dulu ya, kita lihat ke depannya. Kita kan maunya jalur yang baik-baik aja gitu. Ya kalau memang tidak ada koordinasi yang baik, tidak ada komunikasi yang baik, ya nanti arahnya ke sana. Yang pasti juga nanti kan ada salah satu laporan juga ada ya yang sudah dilaporkan terkait Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen, yang juga itu sudah berjalan dan itu juga sama agak mandek. Nggak ada lagi, alasannya keluar kota. Aneh ya. Masalahnya keluar kotanya setiap didatengin, selalu bilang keluar kota, itu masalahnya, Roro. Bilangnya selalu keluar kota.
Ini ya Mas Udin ya? Ini bukan? Ini bukan? Oh bukan. Ini PMJ. Ya begitulah guys. Nanti ya lagi ini paling nanti kalau udah di mobil kita ngobrol-ngobrol ya. Kita mau lanjut ngopi nanti di Kemang. Bakmin. Bentar ya. Tunggu sini dulu ya. Lupa dia. Bolehnya di mana besok? Nah itu karena waktu kita kalau flashback ya saat penetapan TSK Kaniki kan cuma 2 bulan ya. Ini sudah 8 bulan belum ada kepastian, dan setiap didatangi atau coba dikonfirmasi selalu tidak ada penyidiknya yang menangani kasusnya pelaporannya Kaniki. Ya kan dia bebas. Kalau dia bebas, ya nama tidak sah. Sekarang dia udah benar. Kampung ya. Ini pendapat saya kalau pribadi secara politik ya. Nanti kita bincang-bincangnya di mobil ya sama Pak Andi ya. Kebetulan kita mau lanjut ke arah Kemang dari Polda. Ya, gak apa-apa, justru kita kalau misalnya begini kan jadi kita bisa melihat, masyarakat bisa menilai ya bagaimana ketidakseimbangannya atau ketimpangan di case yang sama. Karena kalau misalnya juga kita kita compare sama kasusnya DRL kan ini salah satu produk yang dilaporkan oleh Yose juga sama produknya, mirip-mirip ya. Rubber skin sama tomato. DRL alhamdulillah sudah berjalan. Nah ini satu lagi nih laporannya Yosi untuk DRG itu. Ini juga masih kebetulan
si lawyernya pakai kantor hukumnya AN Partner atau timnya Pak Andi Syarifuddin. Ya, ya gitulah Karoro. Itu cuman ya kita nunggu ini dulu ya. Nunggu laporannya sudah sampai mana, nanti kalau sudah rilis atau bagaimana karena kan nggak masuk akal juga kalau yang satu sudah berjalan tapi yang satunya belum diproses juga. Oke. Ini sudah sampai ya guys. Ya, kita jalan. Bisa ke Kemang, Hoka, Habibi. Saya ada ke situ, saya mau ketemu orang. Kita ngopi di situ. Ya. Ya sekarang saya dari Polda ke situ. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Oh gitu. Oh ya. Padat kegiatan abang. Nah kalau ini saya sudah pray, kalau mau ngopi, ya saya sampai malam di situ. Ya palingan kita selesai jam 9 nanti pulang. Di Kemang itu di Hoka Habibi namanya. Ada ya Hoka Habibi. Sisa diketik itu muncul tuh. Jam 6 ya ada, saya masih ada tuh. Ini baru jam ini. Turun dulu ya guys, nanti Oh, enggak, lanjut enggak. ya.